Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Pada video kali ini saya akan membahas episode 11 anime Lycoris Recoil. Pada episode ini pihak DA kembali menyerbu ke menara Enkoboku untuk mencari Majima. Karena di episode sebelumnya Majima ternyata tidak bergerak ke titik yang mereka prediksi. Jadinya mereka harus menyusun rencana ulang untuk menghadapi Majima yang menguasai menara Enkoboku. Mereka akan mengepungnya di dalam menara. Di sini sebenarnya Chisato dikerahkan oleh DA, tapi dia tidak datang karena tidak bisa dihubungi oleh Kusonoki. Dan Takina menyadari jika pasti ada sesuatu yang terjadi. Takina pun mencoba untuk mencari tahunya dengan pergi ke Lycoreko, yang ternyata kafenya ditutup dan Chisato meninggalkan ponselnya. Takina melaporkan kondisi tersebut pada Kusonoki dan Takina mengira jika ini pasti berkaitan dengan Majima. Takina juga memberitahu tentang Yoshi-san padanya jika dia adalah penyelamat Chisato. Kemudian Takina kembali lagi untuk menyerbu menara Enkoboku bersama para Lycoris lain. Meski sudah tahu jika itu jebakan, Chisato dan Mika tetap akan pergi untuk menyelamatkan Yoshi dan dia dipandu oleh Robota. Sementara itu, Kurumi dan Mizuki ternyata beneran pergi ke bandara untuk pergi sesuai dengan keinginan dari Chisato. Tapi sebenarnya Kurumi sungkan untuk pergi. Kurumi kemudian mencari tahu lebih jauh lagi mengenai jantung buatan milik lembaga Alan. Kemampuan IT yang dimiliki oleh Kurumi ini sangat luar biasa, bahkan sepertinya Kurumi telah membuat AI-nya sendiri untuk mencari tahu berbagai informasi melalui VR-nya. Benar-benar berkelas si peretas nomor 1 ini. Kemudian setelah dicari tahu, ternyata 1 tahun yang lalu ada jantung buatan yang sudah disempurnakan. Terlihat Yoshi memang ingin mengorbankan Chisato untuk peneliti yang membuat jantung tersebut agar bisa disempurnakan. Tapi sebenarnya peneliti tersebut menyuruh untuk memberikannya pada anak itu lagi. Namun kita tahu jika Chisato ini tidak menjalankan tugasnya untuk membunuh, jadinya Yoshi tak akan memberikan jantung tersebut lagi. Dan sekarang Kurumi berniat merebut jantung buatan tersebut yang kemungkinan sedang dibawa oleh Yoshi. Kurumi pun tidak jadi pergi, dia lalu mengajak Mizuki kembali dan menghubungi Takina untuk memberitahunya jika ada 1 jantung buatan lagi. Takina yang akan menyerbu ke menara Enkoboku disuruh Kurumi untuk mencari Yoshi dan kemungkinan dia berada di menara radio lama. Takina yang sedang dalam operasi menganggap jika itu pasti jebakan. Lalu Takina meminta pergi untuk meninggalkan operasi dan akan ke tempat Chisato berada untuk menyelamatkannya. Meski ini adalah kesempatan terakhir Takina untuk bisa kembali ke DA, dia membuangnya dan memilih untuk membantu sahabatnya itu. Fuki pun melepasnya dan dia yang akan bertanggung jawab untuk melaporkan alasannya pada Komandan Kusonoki. Selanjutnya Fuki dan Lycoris lain sampai di dalam menara. Kondisi di dalam banyak darah berceceran yang sepertinya telah terjadi baku tembak sebelumnya. Kemudian Robota langsung menjalankan rencananya. Siaran langsung pun diputar. Majima kembali memprovokasi orang-orang di Jepang dan membongkar identitas para Lycoris ke masyarakat umum. Pihak DA kebingungan bagaimana bisa siarannya dibajak lagi dan ternyata Radiata berhasil diserang oleh Robota dengan rencananya yang waktu itu saat di kantor polisi. Majima menampilkan para Lycoris yang memiliki ciri memakai seragam SMA dan menyuruh para masyarakat untuk berhati-hati dengan mereka. Karena mereka adalah agen rahasia milik pemerintah yang melindungi perdamaian ini dengan cara apapun, termasuk membunuh. Kebobrokan rezim ini sekarang telah terbongkar ke masyarakat umum dan kondisinya pun jadi tambah kacau. Majima menghasut mereka semua untuk melakukan perlawanan. Setelah siarannya berakhir, Fuki dan para Lycoris yang berada di dalam menara diledakkan dengan bom yang mirip vakum dari Robota. Berpindah, Chisato telah sampai di menara radio lama. Dia kemudian berpisah dengan Mika. Chisato masuk ke dalam menara dengan membawa shotgun untuk melumpuhkan musuhnya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan konten untuk membahas beberapa senjata yang ada di anime ini, jadi nantikan saja untuk kontennya. Lalu Chisato melumpuhkan para musuh yang berada di lantai 1 dengan shotgun peluru karet. Kemudian Chisato pun akan memanjat menaranya dan terdapat musuh yang berada di sana. Kita melihat aksi tembak-menembak Chisato menghabisi para musuhnya sambil memanjat puing-puing menara. Chisato merasa nostalgia dengan tempat itu. Kemudian Chisato masuk ke lantai atas tempat kejadian dulu dan di sana banyak teroris yang menghadang dan Chisato melumpuhkan mereka semua. Selanjutnya Chisato berhasil menemukan Yoshi yang disekap, tapi Majima lalu menutup semua jendela dan membuat tempatnya menjadi gelap. Ya, di sini kita diperlihatkan pertarungan Majima dengan Chisato dan Yoshi yang berhasil kabur setelah terkena tembakan pertama Majima yang melepas talinya. Yoshi ini kabur bersama kopernya.
Lalu jika kita lihat secara kekuatan Majima lebih unggul saat pertarungannya, apalagi kondisinya ini tertutup dan tidak ada cahaya yang membuat Chisato tak bisa melihat keberadaan musuhnya. Tapi Majima mampu leluasa bergerak dengan mengandalkan kemampuan mendengarnya. Chisato pun diampas-ampasin oleh Majima di sini. Majima juga mengajukan penawaran pada Chisato, yaitu untuk melawan lembaga Alan bersama. Tapi Chisato mengabaikannya. Lalu Chisato sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Dia pun berlari menjauh. Namun Majima segera mengejarnya dan tiba-tiba dari luar jendela Takina berhasil menerobos masuk menara. Takina pun langsung menghajar Majima. Mereka lalu bertempur, saling menyerang dan adu tembak. 2 lawan 1, Chisato dengan Takina melawan Majima sendiri dan episode 11 anime Lycoris Recoil selesai. Seperti itulah cerita dari episode 11 anime Lycoris Recoil. Akhir dari DA sudah di depan mata, identitas para Lycoris juga sudah diketahui oleh publik. Mereka kini jadi tambah sulit untuk mengkondisikan situasi di masyarakat yang jadi kacau akibat ulah dari Majima. Bahkan operasi mereka di Menara Enkoboku kembali gagal. Rencana Majima ini sudah berhasil dan semua berkat bantuan Robota. Kini Majima hanya ingin bermain-main dengan Chisato dengan cara menjebaknya. Majima dan Chisato saling bertarung, tapi Chisato berhasil diampas-ampasin oleh Majima. Majima jauh lebih unggul dibanding Chisato, apalagi Chisato tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak membunuh. Bisa saja sebenarnya tadi Majima dibunuh, tapi itulah pilihan Chisato dan mengakibatkan dirinya dipojokkan. Sampai akhirnya Chisato menemukan cara untuk membalikan keadaan, yaitu Chisato menuntun Majima ke arah Takina yang akan datang membantunya. Keren banget nih ya kan kemunculan dari Takina. Dan ya kedepannya kita akan melihat pertarungan duo versus solo ini. Kedatangan Takina ini selain untuk menyelamatkan Chisato adalah untuk mencari Yoshi yang membawa koper berisi jantungnya. Sebelum Yoshi kabur terlihat jika ada koper besar di sampingnya. Kedepannya mungkin mereka akan mencari perginya Yoshi dan membiarkan Majima. Walau mungkin akan ada konflik antara Chisato dan Takina dulu mengenai jantung buatan itu. Lalu bagaimana dengan Majima? Apakah dia nanti akan dihabisi? Sepertinya Majima tetap akan dihabisi, tapi bukan oleh Chisato, melainkan oleh Takina. Teori dari saya, pihak DA sekarang sedang dalam keadaan terburuk, apalagi mereka gagal dalam operasi di Menara Enkoboku, karena Majima juga tidak berada di sana. Sementara Fuki melepas Takina untuk pergi ke tempat Chisato berada. Padahal ini adalah kesempatan terakhir bagi Takina untuk bisa kembali ke DA. Dan jika Takina nantinya yang beneran akan menghabisi Majima, maka Takina akan dianggap penyelamat DA karena berhasil membunuh si teroris Majima. Apalagi jika diketahui ada Chisato juga yang berada di sana, maka akan dapat mengembalikan reputasi milik DA. Tapi akibat setelah itu, identitas para Lycoris sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Dan ini nanti hanya masalah penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat umum untuk mengembalikan kedamaian mereka. Selain itu, kedepannya kita pasti akan melihat aksi dari Kurumi dan Teh Mizuki lagi untuk membantu merebut jantung buatan yang baru. Saya berpendapat jika kemungkinan Kurumi ini nanti juga akan berperan untuk membantu memulihkan sistem radiata milik DA dan akan membuat namanya terbebas dari mereka. Kemudian kalian kepikiran tidak? Apakah Mika cuma sebatas mengantar Chisato saja? Saya rasa Mika ini nanti akan punya perannya sendiri dan saya berteori jika kemungkinan Mika nanti akan membunuh Yoshi. Oke lah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.